Di saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, bunyi telepon pun membangunkan seseorang bernama Alice. Setelah mengangkat dan menuju ke wastafel, si penelpon pun yang berada di seberang sana dengan memperlihatkan waktu yang menunjukkan sepertiga malam, lebih tepatnya jam 2 dini hari, mengatakan untuk pulang yang akan diantarkan oleh John. Setelah tidak ada hal atau yang dibicarakan lainnya, Alice pun keluar melalui pintu menuju ke sebuah mobil yang sudah ada John di dalamnya. Roda berputar. Di tengah perjalanan, mereka pun berbincang untuk memecah kesunyian. Di tengah jalannya, para pengendara yang hanya mobil mereka satu-satunya berhenti di sebuah pom bensin dengan minimarket yang ada di sebelahnya. Sebelum melangkahkan kakinya menuju ke minimarket, John pun menitipkan kepada Alice untuk memesan 2 batang rokok eceran yang anda tahu apakah didengarkan atau tidak. Memberi minum mobilnya tanpa ada petugas yang menjaga ketika sedang bak mengisi air di wadah yang bocor. BBM yang masuk pun keluar kembali melalui tangki mobilnya yang masih belum disadari oleh si John. Beralih ke Alice yang sedang minum kopi untuk menghilangkan rasa kantuknya, ia pun mulai memilah-milih untuk mencari apa yang hendak dibelinya. Selesai dengan itu, Alice pun menuju ke kasir untuk membayar, namun ia pun kebingungan karena tidak ada satu orang pun mencoba keluar dengan menatap John yang sama-sama kebingungan. Alice pun kembali ke dalam dan meletakkan uangnya di atas meja dengan rasa panik karena melihat ada bercak darah di sudut tempat. Berjalan keluar mendekati pintu, namun sebuah peluru pun tanpa aba-aba langsung mengenai lengannya yang membuat Alice menjerit kesakitan. Tak punya waktu untuk itu, ia pun harus bersembunyi dari seorang penembak jitu atau sniper psikopat. Mencoba berteriak memanggil John, namun ia tidak mendengarkan karena sibuk di jam. Alice pun menghentikan pendarahannya dengan merobek bajunya. Setelah itu, ia pun mengintip dari balik rak, namun sang sniper tak memberikan celah untuknya. Berjalan ke sisi lain, Alice melihat handphonenya yang berada tak jauh darinya. Berusaha ia pun merangkak mencoba mendekati, tetapi habislah sudah harapannya untuk memanggil bantuan. Dengan keadaan tangannya yang masih terluka, seekor hati pun mengeluarkan suaranya. Timbullah harapan baru. Alice pun memikirkan cara untuk mengambilnya, yaitu dengan mengambil 2 camilan berukuran seperti karung beras bansos, melemparkan satu yang langsung ditembak oleh si dia. Itulah cara yang akan Alice lakukan, yaitu teknik pengalihan. Setelah menyiapkan mental, beralih keluar dengan si John yang masih sibuk dijian. Membingungkan, melihat indikator bensinnya no isi, ia pun keluar dari mobilnya dan menyadari setelah posisinya tak berdiri lagi. Dari hati yang didapatinya, Alice pun meminta bantuan kepada orang yang berada di seberang. Ketika sedang, suara John pun memanggil namanya, membalas sautan namanya, tetapi John pun tertembak karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan sekaratnya itu, ia pun minta bantuan kepada Alice, namun sekarang hanya tinggal Alice seorang diri mengambil hati kembali dengan alat pel yang didapatinya. Alice pun mulai berbicara untuk segera menghubungi petugas keamanan dengan si penelpon yang mengkhawatirkan istrinya yang sepertinya sudah tiada. Setelah menghubungi, ia pun mengatakan petugas keamanan akan datang sebentar lagi. Yes, thank you. I'm here for you. Masih dalam keadaan menyala, Alice pun mulai berbincang dengannya dan bertanya kepada Alice keperluannya keluar dini hari. Ia pun menjawab bahwa dalam perjalanan pulang dari konvensi, si dia pun mengatakan apakah perlu memanggil ambulan. Namun Alice pun menjawab mungkin temannya sudah dalam keadaan tidak bernyawa, yang pada akhirnya kita pun tidak akan pernah menyangka, mengira, bertanya mengapa ada sebuah hati hanya untuk menghubungi seseorang. Semua ini hanyalah skenario yang dilakukan oleh si sniper untuk mempermainkan mangsanya, yaitu si Alice. Just stand up so I can see you. Mendengar hal itu, ia pun tidak menyangka apa yang terjadi kepadanya. Tidak putus asa, Alice pun melihat sudut di minimarket adanya sebuah saklar. Melemparkan baterai berharap agar mengenainya, tak berhasil. Alice pun melihat ke bawah rak adanya roda. Ia pun mulai menggeser rak tersebut sebagai perlindungan dirinya dengan si sniper yang terus menembakinya.
Berhasil sampai di tempat kasir berdadah dengan mengubah frekuensi hatinya, berkira orang lain yang akan menjawab, namun tetap saja ia pun terus saja berbicara untuk meruntuhkan mental dari Alice ini, dan diketahuilah motif si pelaku melakukan hal tersebut yaitu diselingkuhi dengan mempedarkan jasad dari seseorang yang sepertinya kekasih dari si pelaku tersebut. Abuse her physically. Are you bored, Alice? Mencoba menghidupkan alarm mobil dengan remote yang digenggam, tak tinggal diam si sniper itu pun mulai menembaki yang membuat mobilnya tidak bersuara lagi. Sedetik setelah tak bersuara, sebuah mobil pun melewati tempat itu tanpa ada rasa curiga pun melewatinya. Memodif sebuah cermin untuk melihat keadaan di luar, tak lama kemudian datanglah sebuah mobil. Pengemudinya pun memasuki minimarket dengan menanyakan seseorang bernama Amelia yang tak lain ialah si kasir. Where's Amelia? The girl who works here. You need to call the police! Alice pun memberitahu dan memperingatinya kalau ada seorang penembak jitu sedang mengintai dan menyuruhnya untuk menunduk. Si pria itu pun langsung melakukan apa yang Alice katakan, merangkak dan bertatapan dengan Alice. Ia pun bertanya apakah yang sedang terjadi. Bercerita, Alice pun menceritakan letak atau posisi sniper yang tak kunjung menembak. Setelah kedatangan pria itu menyadari sesuatu. Amelia? Melihat bahwa pria tadi menghilang dan tiba-tiba berada di belakangnya, Alice pun memasang posisi was-was. Sebuah palu pun digenggamnya sebagai pertahanan diri. Ia pun mulai bertanya mengapa si sniper tak kunjung menembak setelah kedatangan pria ini. Suasana tegang pun terjadi, tetapi ia berhasil meyakinkan Alice bahwa bukanlah dialah pelakunya. Untuk itu si pria pun keluar menuju mobilnya berniat mengambil handphonenya, juga dibantu oleh Alice yang akan membantu mengalihkan perhatian si sniper menggunakan senter. Ketika sudah berada di luar dan membuka pintu mobil dengan tangannya yang hendak mengambil handphone, tetapi orang itu pun berhasil ditembak yang membuat Alice kembali berhasil dikecoh. Si koped itu pun berbicara dan menyampaikan motif yang sebenarnya. Ia melakukan semua ini yaitu adalah sakit hati kepada si Alice ini karena suatu alasan yang tidak berlogika. Di saat sniper sibuk dengan pidato yang disampaikannya, Alice pun tidak menyanyikan itu. Ia pun mulai menyusun payung sebagai pengecoh untuk sampai di sisi lain minimarket. Satu persatu payung pun ia susun mengarah ke tempat yang ditujunya. Ketika siap, setelah sampai di sisi lain, Alice pun mulai membuka paksa gembok yang mengunci pintu tersebut. Tak berhasil, ia pun kembali lagi berbicara dengannya. Yang tak lama datanglah sebuah mobil yang hendak mengisi BBM. Melihat hal itu, Alice pun hanya bisa berharap agar segera pergi dari tempat ini. Benar saja, pria itu pun kembali lagi menaiki mobilnya ketika mesin BBM-nya tidak berfungsi. Get out of here! Otherwise you wouldn't have let him go. Oh yeah? Mereka berdua pun kembali berbicara mengapa dia ini sampai tega melakukan semua ini kepadanya. Yang tak lama terdapat suara sirene polisi yang mungkin sedang patroli sedang melewati. Alice pun berteriak memanggil, namun suara teriakan dengan sirene jauh lebih keras suara sirene polisi itu pun melaju tanpa ada curiga sedikit pun. Ketika suara sirene polisi mengalihkan perhatian dari si sniper, Alice pun tidak menyanyikan dan berjalan keluar mendekati mobil tanpa diketahui olehnya. Melihat kemanakah ia bersembunyi dengan Sally yang sedang berjalan di balik mobil, mencoba membuka dengan berhati-hati. Ia pun ketahuan dan langsung ditembaki. Beberapa peluru pun meleset, namun ketika berlari tepat di pintu minimarket, kakinya pun berhasil ditembak yang membuat lukanya bertambah dengan tertati-tati. Alice pun kembali bersembunyi dengan psikopat yang terus menyerang mentalnya. Terbaring di lantai, Alice pun dengan menahan rasa sakit akibat luka tembakannya. Are you still with me, Alice? Ia pun merangkak menuju ke tempat P3K berada untuk menghentikan pendarahannya. Melihat bahwa ada gergaji di sana, Alice pun mulai menggergaji gembok yang berada di pintu. Namun karena itu tangannya pun terluka akibat dan tanpa keberhasilan usahanya tersebut. Yang tak lama datanglah sebuah mobil yang berisikan pasutri yang hendak mengisi BBM dengan si Alice yang memperingatinya untuk segera pergi tanpa didengarkan. Setelah selesai, si bapak pun mulai berjalan ke sebuah mobil yang juga ada salah satu korban. Setelah melihatnya, nasi sudah jadi bubur, yang berarti sniper tak akan membiarkannya lolos setelah melihat bukti kejahatannya. Yang ketiga, melihat suaminya tergeletak di bawah, si istri pun menghampirinya. Namun karena hal tersebut, mereka berdua pun
Boleh dari itu, Alice pun hanya bisa pasrah dan memaki-maki si pelaku. Nampak emosi yang sudah memecah dengan keluar dari persembunyian, menampakkan dirinya, memegang hati dan terus berbicara kepadanya. Alice pun kembali ke dalam ketika melihat cucu dari pasutri tersebut. Ia pun mulai mengisyaratkan kepadanya agar menunduk dengan terus berbicara kepada si sniper untuk mengalihkan perhatiannya. Upayanya berhasil. I am your perception that you have projected onto me, so Alice pun terlihat hendak mengambil sesuatu, tetapi ketika melihat keluar, ia pun melihat gadis kecil itu menghampiri neneknya, menuliskan sesuatu di sebuah tisu yang bertuliskan untuk kembali ke dalam mobilnya. Mendengar tulisan itu, ia pun nurut dan kembali ke dalam mobil dengan memperingati si sniper agar tidak menembaknya. Please. Si dia pun menjawab apakah mau menukar nyawa anak ini dengan miliknya. Nampak berpikir, Alice pun mengiyakan dengan si sniper yang menyuruhnya untuk keluar agar bisa menarik pelatuknya. Namun si Alice pun tidak langsung mempercayai dan kembali menuliskan kalimat dengan menunjukkannya kepada gadis tersebut untuk pergi ke jalan raya. Ketika sedang, ia pun berhenti karena tidak ada lampu yang menyinari atau gelap dan membuatnya takut berlari berbalik menuju ke Alice. Merangkul si gadis, Alice pun mulai berlari tak tinggal diam. Akhirnya sniper itu pun keluar dari tempat persembunyiannya yang berada di sebuah papan besar, mencoba menggergaji kembali dengan terus mengawasi sekitaran. Usaha yang menghasilkan, gembok itu pun terlepas dan langsung mengajak si gadis memasuki ruangan. Berjalan mendekati minimarket dengan sebuah pistol yang dibawanya, Alice pun membawa gadis kecil itu bersembunyi di tempat yang aman dengan menyuruhnya agar tidak bersuara apapun yang terjadi. Nampak si pelaku pun mulai memasuki untuk mencari keberadaan si Alice. Setiap sudut tempat tersebut tak luput ia lewati. Dengan si Alice yang bersembunyi di balik sebuah rak, pelaku yang sudah dekat pun mengarahkan senjatanya tepat di tempat Alice bersembunyi. Yang di saat Alice pun berhasil melancarkan 2 serangan kejutan yang membuat psikopat itu merintih kesakitan. Namun hal tersebut masih belum sanggup untuk menumbangkannya. Ia pun masih bisa melawan dan berbalik menyerang. Mendengar ada keributan, gadis itu pun tetap dengan apa yang Alice katakan. Mereka berdua pun saling melayangkan serangan yang pada akhirnya perbedaan kekuatan dan juga luka tembak yang diperolehnya, Alice pun harus kalah dalam hal itu. Di saat kemenangan, si dia pun mendodongkan pistol ke arah Alice dengan mengatakan ujaran kebencian kepadanya. Di saat yang bersamaan, Alice pun mengambil puing bangunan dan langsung menghantamkan. Setelah berhasil mengalahkan, si pelaku pun mencari keberadaan si anak, mencari-cari di manakah dia bersembunyi. Tak lama mencari, ia pun berhasil menemukannya. Tetapi terlalu cepat untuk menyimpulkan tokoh utama kita kalah. Alice pun kembali bangkit dan melakukan serangan kepada si pelaku dan menyuruh kepada si gadis untuk pergi dari sini. Tak menghiraukan, Alice pun masih sibuk dengannya. Pukulan per pukulan pun dia layangkan. Tak sanggup lagi menyerang, Alice pun menyeretnya ke sebuah mesin hidrolik tepat di bawah kepalanya. Yang hal itu dilihat langsung oleh si gadis kecil dan sekarang berakhirlah sudah penderitaan yang dialami oleh si Alice, menyisakan kerusakan bangunan dan juga para korban. Untungnya kejadian ini terjadi di luar. Coba kalau di sini, mungkin pelaku jadi korban, korban jadi pelaku. Di akhir kita akan diperlihatkan gadis kecil itu berjalan tanpa tujuan. Pesan yang didapatkan, kekayaan, kekuasaan, jabatan itu hanyalah item trial dan sifatnya tidak kekal. Dunia hanyalah persinggahan untuk sampai kita menunggu giliran dan kita tidak dapat menerka atau mengira terjadinya kapan. Intinya, jangan keluar tengah malam. Nanti tak tembak.